Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalnya kemarin kita membahas mengenai sel, seperti yang kita tahu, sel apabila bergabung dengan sel-sel lainnya akan membentuk jaringan. Oleh karenanya, kita hari ini akan membahas mengenai jaringan. Jaringan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Kali ini kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Sebelumnya kalian pasti mengetahui tumbuhan itu terdiri dari apa saja. Di sini ada sebuah tumbuhan, ya. Paling bawah ini adalah bagian akar, kemudian ini bagian batang, dan ini bagian daun. Dan kita juga tahu bahwasannya tumbuhan memiliki bagian lain, yaitu bagian bunga. Nah, jaringan tumbuhan sendiri terbagi menjadi dua macam. Di antaranya adalah jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kalau jaringan dewasa, kalian pasti sudah tahu jaringan yang sudah dewasa. Sedangkan kalau jaringan meristem itu apa? Jaringan meristem itu kebalikan dari dewasa. Jadi jaringan meristem adalah jaringan yang masih mengalami pertumbuhan. Ibarat manusia ada yang dewasa dan juga ada manusia yang masih dalam usia pertumbuhan. Nah, manusia yang dalam usia pertumbuhan di sini jika di tumbuhan disebut dengan jaringan meristem. Dengan kata lain, jaringan meristem ini jaringan yang masih muda dan masih mengalami pertumbuhan. Sel-selnya masih aktif membelah. Sedangkan jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan atau jaringan yang sudah tidak aktif membelah lagi. Jaringan meristem sendiri terdapat pada bagian titik-titik tumbuh-tumbuhan. Antaranya adalah ujung batang dan juga ujung akar. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi tiga, yaitu jaringan apikal, yang kedua jaringan lateral, dan yang ketiga jaringan interkalar. Jaringan meristem apikal adalah jaringan meristem yang mengalami pertumbuhan pada ujung batang dan juga ujung akar. Sedangkan jaringan meristem lateral itu ke pinggir, jadi jaringan yang mengalami pertumbuhan ke daerah pinggir dari batang tersebut dan juga pinggir-pinggirnya dari akar. Kalau tadi apikal di ujung-ujungnya, kalau lateral berarti di bagian ke samping. Kalau kita ibaratkan manusia, jaringan apikal itu seperti manusia yang mengalami pertumbuhan ke atas. Sedangkan jaringan meristem lateral adalah ibaratkan kepada manusia yang mengalami pertumbuhan ke samping. Seperti itu. Dan ada satu lagi, yaitu jaringan meristem interkalar. Inter itu di antara. Jadi jaringan meristem ini yaitu jaringan yang mengalami pertumbuhan di antara ruas-ruas batang tumbuhan. Contohnya adalah di tumbuhan padi atau tumbuhan bambu. Jadi ruas itu seperti apa? Ibaratkan ini adalah sebuah batang tumbuhan padi atau tumbuhan bambu tersebut ada ruasnya. Jadi ruas itu seperti garis-garisnya atau nodusnya. Ada tumbuhan padi atau tumbuhan bambu itu mengalami pertumbuhan di daerah sini atau di daerah interkalar, seperti itu. Sekarang kita ke jaringan meristem yang berdasarkan asalnya. Terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, jaringan meristem primer, yaitu jaringan yang berasal dari sel-sel embrional. Jadi ketika
ketika sel embrio itu akan berkembang menjadi jaringan meristem primer. Sedangkan yang kedua adalah jaringan meristem sekunder, yaitu jaringan meristem yang berasal dari jaringan dewasa namun mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya jaringan meristem diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi. Yang pertama berdasarkan letaknya, yang kedua berdasarkan asalnya. Kalau yang tadi berdasarkan letaknya terbagi menjadi tiga, yaitu jaringan meristem apikal, jaringan meristem lateral, dan juga jaringan meristem interkalar. Sedangkan yang berdasarkan asalnya tadi disebut jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Kalau tadi kita membahas mengenai jaringan meristem atau jaringan yang masih muda, yang masih mengalami pertumbuhan, sekarang kita bahas mengenai jaringan dewasa. Apa sih jaringan dewasa itu? Seperti yang saya sudah bahas tadi, jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah tidak aktif membelah lagi. Ada 5 macam jaringan yang termasuk ke dalam jaringan dewasa. Di antaranya adalah jaringan epidermis, kemudian jaringan parenkim, jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan jaringan periderm. Pertama, jaringan epidermis. Seperti yang kita tahu, epidermis adalah jaringan yang paling luar. Seperti tubuh kita sendiri memiliki jaringan terluar, yaitu jaringan epidermis. Tumbuhan pun sama. Setiap jaringan pasti ada fungsinya. Nah, epidermis di sini kan jaringan yang paling luar. Berarti fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan epidermis ini biasanya tersusun atas satu lapis sel pipih. Namun ada juga jaringan epidermis yang tersusun atas beberapa lapis sel. Jaringan epidermis di sini biasanya yang terdapat pada daun dan juga terdapat pada akar. Dia memiliki kutikula. Fungsinya untuk apa sih? Kutikula di sini berfungsi untuk penguapan air. Selain itu, pada bagian daun, di situ epidermis ada yang dimodifikasi atau termodifikasi menjadi stoma. Apa kalian tahu stoma itu apa? Nah, pasti kalian sering mendengar stomata. Stomata itu adalah kumpulan dari stoma. Jadi kalau misalnya satu buah disebut stoma, kalau misalnya banyak itu disebut stomata. Stoma ini adalah suatu lubang yang dia di pinggir-pinggirnya memiliki sel penjaga. Fungsi dari stoma ini sebagai pertukaran gas. Nah, kemudian pada bagian epidermis akar, dia memiliki dinding-dinding sel yang dapat dilewati oleh air karena untuk melakukan suatu penyerapan air. Jadi tumbuhan tersebut tidak kekurangan air. Selanjutnya ada juga yang disebut trikom. Trikom ini apa? Trikom ini adalah rambut-rambut pada epidermis yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Jadi supaya air yang diuapkan tidak terlalu banyak sehingga dalam tumbuhan tersebut memiliki air yang cukup. Sekarang kita ke jaringan dewasa yang kedua adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini bisa disebut juga sebagai jaringan dasar karena jaringan parenkim ini ada pada hampir setiap macam tumbuhan. Jaringan parenkim di sini banyak memiliki fungsi. Ada 5 fungsi. Yang pertama adalah asimilasi. Parenkim asimilasi di sini adalah parenkim yang memiliki kloroplas yang disebut klorenkim. Nah, di sini fungsinya untuk proses fotosintesis. Contohnya adalah parenkim bunga karang dan juga parenkim palisade yang ada di daun. Dan yang kedua adalah parenkim makanan. Parenkim makanan di sini artinya untuk menyimpan cadangan makanan.
Kemudian ada lagi yang ketiga, disebut parenkim air. Nah, parenkim ini berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Contohnya pada tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus bisa hidup beberapa lama tanpa disiram karena di dalam tubuhnya memiliki cadangan air yang banyak. Dan yang keempat adalah parenkim udara. Parenkim udara di sini ruang antar selnya memiliki udara. Biasanya disebut parenkim airenkim. Contohnya pada tumbuhan air. Tumbuhan air dapat mengapung di permukaan air karena di dalam tubuhnya memiliki udara yang dapat mengangkat tumbuhan tersebut ke permukaan air. Yang kelima adalah parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut ini berfungsi mengangkut zat air, garam, mineral, dan juga zat-zat makanan. Ada pada xilem dan flum. Ketiga adalah jaringan penguat. Seperti namanya, penguat. Penguat di sini berfungsi untuk menguatkan atau menyokong tumbuhan supaya tumbuhan bisa tetap berdiri tegak. Terdapat dua jenis dari jaringan penguat, yaitu yang pertama adalah jaringan kolenkim, yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan yang menguatkan tumbuhan-tumbuhan yang masih muda atau masih dalam masa pertumbuhan. Sedangkan jaringan penguat sklerenkim adalah jaringan penguat yang menguatkan tumbuhan yang sudah tidak muda lagi atau dalam kata lain tumbuhan yang sudah dewasa. Jaringan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama xilem. Xilem di sini mengangkut air dan garam mineral, terdiri dari 3 komponen, yaitu trakeid, trakea, dan parenkim xilem. Trakeid dan trakea terdiri dari serat xilem sebagai penyokong, sedangkan parenkim xilem sebagai penyimpan makanan. Yang kedua adalah flum, berfungsi untuk mengangkut zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kelima adalah jaringan peridem atau biasa disebut jaringan gabus. Jaringan ini adalah jaringan yang melindungi jaringan di bawahnya. Sama seperti jaringan epidermis, namun bisa sebagai pengganti ketika jaringan epidermis sudah tidak berfungsi. Jaringan peridem terbentuk atas kambium gabus yang disebut pelogen. Pertumbuhan gabus ke arah dalam disebut peloderm dan pertumbuhan ke arah luar atau ke arah yang mati disebut pelem. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.